Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin jamaah di Ma'had Miftahul Ulum Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, di bawah asuhan Al-Musyrif Khadimul Ma'had Kiai Ahmad Bahruji. Alhamdulillah, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Al-Fakir, saya biasa disapa Ustadz Fikri Habibullah Muharram. Saya dari Bogor, Provinsi Jawa Barat, masih Pulau Jawa juga, masih Indonesia juga. Saya mohon maaf kalau menerjemahkan dengan bahasa Indonesia, mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya menyerahkan mic kepada beliau selalu memohon kepada saya untuk memberikan sedikit muqaddimah ataupun pengantar terlebih dahulu tentang tujuan dan perjalanan kami di hari yang kurang lebih 11 atau 12 kami berada di Jawa Timur, tepatnya di wilayah Bondowoso. Saya bersama beliau, misi kami kali ini adalah untuk kedua kalinya datang untuk memberikan pemahaman yang pertama, agar masyarakat di wilayah Tapal Kuda, wabil khusus di wilayah Bondowoso dan sekitarnya, mementingkan Al-Quranul Karim dan menjadikan anak-anak di setiap pesantren dan ma'ad-ma'ad semuanya menjadi penghafal Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam berbagai majelis-majelis ini, mungkin sudah yang ke entah 14 atau 16 ma'had dan majelis yang kami datangi, setiap hari full, kami minus istirahat. Syekh juga membawa satu kitab wirid yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau sebagai cicitnya yang paling berhak berbicara tentang itu, dan insya Allah nanti di akhir sesi kitab ini akan diijazahkan ke para jamaah. Di tempat-tempat yang lain kitab ini habis diserbu karena memang stoknya terbatas sekali. Kami sudah plot bagi-bagi ke setiap pesantren. Siapakah orang yang ada di samping saya ini? Mungkin ada yang bertanya, ada yang hanya melihat wow seperti itu, tapi belum tentu, karena ada pepatah tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka kenalan terlebih dahulu. Beliau adalah As-Sayyid Ad-Duktur Al-Hafiz Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani. Dari namanya kita sudah tahu beliau ini merupakan cicit yang ke-25 dari Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menjadi keberkahan untuk masyarakat Wonosari pada khususnya. Yang kedua, beliau ini sudah menghafal Al-Quran sejak kecil. Sejak usia 5 tahun beliau ini sudah hafal surat Al-Kahf. Anak-anak santri nanti nyebutnya jangan lagi Al-Kahfi ya, tapi Al-Kahf. Dan usia 6 tahun beliau sudah hafal surat As-Sajadah, hanya mendengarkan speaker dari masjid saja diputar suara murotal, dengan itu beliau bisa hafal di usia 6 tahun. Kita 6 tahun udah hafal apa? Loh kok ketawa? Burung kakak tua. Kiai yang ngomong. Yang berikutnya, beliau hafal Al-Quran 30 juz ini di usia 10 tahun. Di usia 11 tahunnya beliau sudah dhabit hafalan 30 juz, dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Tahu hafalan dhabit itu seperti apa? Seperti kita membaca surat Al-Fatihah nggak lupa, seperti itu beliau membaca Al-Quran 30 juz penuh. Dan beliau juga memiliki suara yang sangat indah, sampai-sampai beliau pernah mengikuti musabaqah tilawatil Quran internasional dan juara 1. Dan hadiah yang pernah beliau terima adalah bisa salat di dalam Ka'bah Baitullah. Kemudian beliau juga sekarang sedang mengembangkan misi, ingin bukan hanya menjadikan ma'had sebagai ma'had tahfiz, bukan hanya menjadikan masyarakat sebagai masyarakat tahfiz, tapi beliau memiliki misi ingin menjadikan Indonesia sebagai bangsa dengan umat muslim terbesar di dunia, bangsa dengan umat manusia penduduk terbanyak nomor 4 di dunia, sebagai negara
yang menghafalkan Al-Quran. Amin. Yang jadi masalahnya siap apa enggak menghafal Al-Quran? Ya, ini yang jadi pertanyaan untuk kita semua. Kita sendiri akan menjawab. Ya, insya Allah nanti beliau akan panjang lebar membahas tentang keutamaan an-fadailil awrad wa hifzil Quran. Insya Allah. Sami ini Kiai boleh dengan tema tersebut Kiai ya? Insya Allah. Maaf, insya Allah. Insya Allah beliau akan membahas an-fadailil awrad, fadilah berzikir kepada Allah, fadail dzikrillah wa fadail hifzil Quranil Karim. Bapak-bapak yang punya anak menghafal Quran, kalian santri-santri yang menghafal Quran, seperti apa predikat yang akan kalian sandang di dunia dan di akhirat? Syayasrah mutawwalan insyaallah bersama Syekh Ammar. Namun sebelum itu saya juga ingin menginformasikan bahwa beliau memiliki kitab. Ini ada 2 kitab, ada 3 kitab. Mohon izin Kiai, nanti jumlahnya cuma segini doang. Kalau mau nanti silakan. Yang pertama kitab berjudul Wirid dan Sholawat Al-Qadiri. Ini beliau yang menulis dan alhamdulillah saya sendiri yang menerjemahkan. Ini kitab-kitab wirid, doa-doa, amalan-amalan yang semuanya dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti kitab ini akan kita ijazahkan di akhir Kiai, mohon izin untuk masyarakat semua biar berkahnya kecipratan untuk kita semuanya. Ini juga banyak sekali manfaat dan fadilahnya, diantaranya bisa menjadi benteng untuk diri kita. Kadang-kadang kalau ada orang yang tidak suka dengan kita atau ingin Allah berikan rezeki biiznillah, ini kunci salah satu yang bisa diberikan oleh pada malam ini. Kemudian yang kedua, ini mungkin kado untuk para santri di sini. Ini biasanya habis. Tadi kami selalu keliling dan dipesan seluruh santri, kalau bisa setiap santri pegang satu kitab. Ini adalah kitab untuk para penghafal Al-Quran dan calon-calon penghafal Quran. Hadza labud likulli talib talibah kitab wahid. Setiap santri harus megang alal aqal minimal satu kitab ini ya, untuk menjadi pegangan. Kalau ngelihat kitab ini ingat harus menghafal Al-Quran. Ini beliau memberikan petunjuk bagaimana penghafalan Al-Quran. Minimal 1 halaman selesai 30 menit. 30 menit itu maksimal 15 menit, 30 menit itu udah matang hafalannya. 1 baris 1 menit itu minimal. Dan kami sedang uji coba kitab ini di pondok pesantren Kiai Saiful Rijal yang ada di kiri saya, di Mahat Al-Qurtubi di Pujer, bukan Puyer ya Kiai, Pujer ya. Saya kemarin salah nyebut Pujer, Puyer diketawain sama orang. Di Kecamatan Pujer ini sedang dites dan alhamdulillah luar biasa. Baru sebentar santri-santri udah menghafal luar biasa. Banyak sekali hafalannya. Sampai ada kiai dari luar, tidak saya sebut. Sopir kiai ikut hafal, 1 hari bisa 3 halaman dihafal. Sopir yang gak pernah menghafal sebelumnya, gara-gara baca kitab ini langsung menghafal. Masya Allah, mudah-mudahan saya berdoa Miftahul Ulum akan lahir penghafal-penghafal Al-Quran yang mengharumkan nama pesantren ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan wal kitab al-akhir, dan kitab Ruqyah. Ini kitab Ruqyah bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang takut jin atau punya teman-temannya jin atau suami mirip jin. Ini insya Allah dengan kitab ini, Ruqyah ini bisa menjadi benteng untuk diri kita sendiri. Ruqyah yang terbaik adalah ruqyah dari diri kita sendiri ya. Jadi yang rumahnya banyak jin atau yang memelihara jin setan, insya Allah dengan ini mudah-mudahan diusir semuanya. Dan ini semuanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, semua dikarang oleh beliau sendiri. Nanti ini akan ada yang nanya, Ustadz harganya berapa? Niatnya aja untuk infak, untuk kitab tahfiz dan kitab wirid Rp30.000. Ini Rp30.000, kitab tahfiz Rp30.000 dan ini Rp15.000. Satu paket niatkan untuk infak untuk Palestina Rp75.000. Cuma ada stok ini, mau beli 1 boleh, 3-3-nya alhamdulillah. Nanti kalau kurang kitab Kiai, insya Allah mudah-mudahan kita bisa stok belakangan. Nanti kita serahkan ke ma'had ini kalau masyarakat yang menginginkan. Taib. Untuk berikutnya saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya, al-fursah al-muwassa'ah ila Sidi ad-Doktor Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani. Tafadhal mashkur. Insyaallah. خلاص كفيت ووفيت انت يكفي. مقدمة تقديم. هذه مقدمة كياهي أم مؤخرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان علمه البيان، ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان الأشرفان على سيد الخلق والبشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي انشق له القمر
وبعد الحاضرين والحاضرات، فضيلة كياهي حجي أحمد خادم معهد مفتاح العلوم ومن بصحيفته هذه الأعمال صاحب دعوة، فضيلة كياهي حجي سيف الرجال خادم معهد القرطبي، أسأل الله العظيم كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم على حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين، وأن يجعلكم كما أنتم في مفتاح العلوم أن تكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر إن شاء الله، ويفتح للطلاب والطالبات مفاتيح العلم ومفاتيح العمل ومفاتيح التقوى، فالله القائل واتقوا الله ويعلمكم الله. Yang pertama, beliau setelah mengucapkan muqaddimah serta salam, begitu juga penghormatan, beliau berdoa sebagaimana pada detik ini, hari ini, malam ini kita semua berkumpul di pondok pesantren Miftahul Ulum ini. Kelak suatu saat beliau berharap dan berdoa mudah-mudahan kita juga bisa berkumpul di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita semua pada malam hari ini berkumpul di pesantren Miftahul Ulum, kunci dari segala ilmu-ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai kunci-kunci kebaikan yang akan Allah turunkan ke muka bumi ini, yang dengan kunci tersebut akan Allah bukakan kepada kita ilmu, Allah bukakan kepada kita amal, Allah bukakan kepada kita ketakwaan. Mudah-mudahan segala maksud kebaikan itu semua hasil di Ma'had Miftahul Ulum, terutama kita semua yang hadir pada malam ini di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. يعني نبدأ بالورد أولا كما تشاء. اليوم تحت أمر فكر اليوم. خلاص. الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضل الإنسان وأمرنا جل وعلا أن نذكره، وأثنى على أهل ذكره فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولما حملت أم مريم عليه السلام بمريم كانت تداوم على أوراد حتى تلد الذرية الصالحة ويكون صلاح الذرية في جميع الذرية بدءا من المولود وأبناء المولود إلى يوم القيامة. ولذلك قالت في أورادها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال ذكر الله، ذكر الله. ولقد أمرنا الله بذكره فقال فاذكروني، وهنا الفعل أمر، وكل أمر في القرآن للوجوب. فاذكروني أذكركم، إذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خيرا منه. ولذلك الأولياء والصالحين وقبلهم القدوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مداوما على ذكر الله. لما جاء بلال رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، والنبي قائم في الصلاة ويبكي. قالت
قالت له أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أرح نفسك يا رسول الله، استرح. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فذكر الله له من الخواص والعجائب الكثيرة، بل ذكر الله هو الذي يجعل القلب مطمئن بقضاء الله ومحب لأمر الله وعاشق لمولاه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك ما وصل الأولياء والصالحون إلا بأورادهم وأذكارهم وتعلقهم بالله عز وجل. سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره عجائبه كثيرة في قصصه، من كثرة ذكره رفع عنه أو الله سبحانه وتعالى أعطاه نور البصيرة، وصدق فيه قول الله في الحديث القدسي: وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. كان أحد العلماء يشتغل في أصول الدين، يحدث نفسه: هل هذا سينفعني العلم أم لا؟ أكثر من مرة قال: سأذهب وأسأل سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني. قال: فذهبت إلى مجلسه فالتفت إلي وقال: يا يحيى، يا يحيى، علم لم ينفع في قبر. قال: فتعجبت، أنا في بالي أني قادم من بعيد أريد أن أسأله السؤال، ما سألت السؤال. يا يحيى، علم لا ينفعك. قال: فتعجبت ورجعت، لأنه بهذه الأوراد تحقق فيه الصدق أو صدق الحديث القدسي: وكنت سمعه وبصره ويده وقدمه. لذلك إذا أراد العبد منا الرفعة ورفعة البلاء وأن يرزق نور البصيرة وأن يكون وليا لله عز وجل فلا بد أن يكثر من ذكر الله. Yang pertama, beliau menyinggung tentang, diterjemahin Bu? Terjemahin. Yang pertama, beliau menyinggung tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sudah memuliakan kita selaku umat manusia. Tentu di antara umat manusia yang lebih mulia lagi adalah level tertentu, yaitu pada level orang-orang yang zakirin dan zakirah, laki-laki maupun perempuan yang selalu membasahkan lidahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang selalu gemar untuk berzikir, mereka akan Allah siapkan maghfirah, ampunan. Dan mereka yang selalu banyak berzikir akan Allah siapkan ajaran azimah, pahala yang sangat besar, sebagaimana ayat yang sudah beliau bacakan. Banyak sekali kisah-kisah menarik orang-orang yang selalu mendawamkan hidupnya dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ummu Maryam, ibunya Sayyidah Maryam yang melahirkan Maryam, itu selalu ketika masa hamilnya itu menyibukkan diri dengan wirid, bukan dengan menonton sinetron Indosiar. Selalu menyibukkan dirinya dengan wirid sampai keturunannya menjadi keturunan yang salehah. Jadi kalau ibu-ibu mau punya keturunan yang soleh-solehah, perbanyak wirid. Keturunan kita pun nanti akan melahirkan cucu-cucu yang juga soleh-solehah lagi. Ini hanya bisa didapatkan kalau orang tuanya selalu banyak berzikir. Ya. Kemudian kata Syekh, zikir merupakan amalan terbaik. Ya, setelah tadi Sayyidah Maryam itu berlindung kepada Allah, ini u'iduka wa u'idubika u'iduha wa dzurriyyat, ya.
wa dzurriyyataha. Ketika Sayyidah Maryam itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan juga untuk keturunan-keturunannya, ini menjadi bukti bahwa zikir ini merupakan amal terbaik yang bisa kita lakukan. Nabi pernah ditanya, "Ya Nabi, amal yang paling baik itu apa sih?" Apa jawab Nabi SAW? Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu hakikatnya artinya adalah mengingat. Selagi kita mengingat Allah, di situ kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan, fadhkuruni, dan berzikirlah kamu kepadaku dan ingatlah engkau kepadaku. Syekh tadi menjelaskan fadhkuruni ini dengan sigat fi'il amar. Adik-adik santri ini udah pernah ngaji pasti sigat fi'il amar dalam kitab Nahwu, itu dari kata-kata dzakara yadhkuru udhkur. Dzakara yadhkuru dzikran wa madhkaran fa wa dzakirun wa dzaka madhkurun udhkur la tadhkur madhkarun udhkur. Ini fi'il amar. Selesai ngaji Nahwu. Geser ke usul fikihnya. Dalam ilmu usul fikih, kalau kita menemukan sigat fi'il amar, semua ayat-ayat di dalam Al-Qur'an hadza yadullu ala ma'nal wujub. Ini semua berarti memerintahkan kepada hukum wajib, selama tidak ada qarinah lain yang menunjukkan itu sunnah ataupun mubah. Ini adalah fi'il amr. Fadhkuruni pakai fi'il amr. Ini berarti kita ambil istimbat hukum bahwa berzikir kepada Allah ini adalah hukumnya wajib. Anak-anak Miftahul Ulum paham ini semuanya insyaallah. Nabi SAW saja selalu berzikir sampai suatu saat Sayyidina Bilal bin Rabah membocorkan kisah ketika melihat Nabi SAW sedang sholat tengah malam sampai kakinya retak-retak, dan Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Ya Nabi, cukup, jangan terlalu berlebihan dengan berzikir." Ini Nabi loh, orang yang sudah Allah jamin dosanya, Allah bersihkan, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, Allah hapus dosanya. Ini saja masih selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Celaka, kata Nabi, bagi orang-orang yang sudah Al-Quran diturunkan tapi dia lalai untuk mengingat Allah dan lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka-mereka yang sukses hidupnya itu siapa? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'uda, seterusnya, yaitu mereka orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala qiyaman, dalam keadaan berdiri, qu'udan, duduk seperti ini, dalam keadaan berbaring, terlentang, segala hal mereka mengingat kepada Allah, sambil macul, bersawah, bertani, zikir kepada Allah, terus mengingat Allah, sehingga benteng hidupnya itu selalu dihiasi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya nggak tahu bahasa Maduranya kenapa apa, belum diajarin sama Kiai Saiful. Kenapa? Karena bizikrillah, kata Syekh tadi menyitir sebuah ayat, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, akan bikin hati kita tenang. Walaupun besok mungkin kita tak punya uang, tapi hari ini yang penting aku senang. Itu bizikrillah, hanya dengan berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani tadi beliau menyebut leluhurnya beliau sendiri, dengan banyak berzikir Allah bukakan untuk hatinya nurul basirah, cahaya mata hati. Kalau kita melihat ini namanya nurul basir, pandangan mata. Ini Allah berikan, Syekh sering menjelaskan, nurul basir ini diberikan untuk orang mukmin, untuk orang kafir juga dikasih, bisa melihat. Tapi nurul basirah, cahaya mata hati, ini hanya Allah akan berikan bagi orang-orang yang Allah bukakan mata hatinya. Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, termasuk dengan menuntut ilmu, itu juga mimba bizikrillah ya. Karena itu orang-orang, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani bisa pada sampai level itu? Karena orang-orang yang berzikir pada Allah, mengingat kepada Allah. Ketika kita mengingat kepada Allah dalam satu tempat, Allah akan mengingat kita di tempat yang lebih dekat daripada kita mengingat Allah. Mata kita, telinga kita, tangan kita, semua yang keluar dari badan, gerak-gerik dan kata-kata yang kita keluarkan, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, langkah, gerak, gerik, segalanya yang keluar dari anggota tubuhnya itu adalah zikrullah, dan Allah ada bersama orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Miftahul Ulum menjadi orang-orang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. ولهذا فإن كثيرا من المسلمين يعانون من الأرق، ويعانون من ضيق النفس، ويعانون من اضطرابات، ويعانون من نكد وضنك الحياة. ولذلك لا بد للمسلم
دائما أن يهرع إلى ذكر الله عز وجل. هذه الأوراد لأن كثير من الناس طلبها في هذا البلد المبارك فامتثلنا لأمرهم. وهذا ليس الكتاب الأول في الأوراد بالمناسبة، نحن جمعنا كتابين آخرين إن شاء الله يدعو الله لنا أن نطبعهم، كتاب اسمه حزب الرزق، والآخر صلاة بشائر الخيرات أيضا لسيدي عبد القادر الجيلاني. فالإنسان بها يحصن نفسه، يحصن بيته من السحر، من العين، من الجن. العالم الآن يعيش ببعده عن الله عز وجل بلا عقل، أصبح الناس بلا عقول لأنهم ابتعدوا عن أمر الله، فانطبق عليهم كالذي يمسه الشيطان، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فلذلك الأولى أن نعود إلى ذكر الله عز وجل، وأن نلتزم الأوراد حتى البركة تكتب في بيوتنا، في أرزاقنا، في أعمارنا، في أعمالنا، في ذرياتنا. ثم الكتاب الآخر كيف تحفظ القرآن، وهذا الذي سنتحدث عنه مع الطلاب والطالبات، وكيفية حفظ القرآن الكريم. هذا نحن الفقير يخاطب فيه القارئ مخاطبة كأنني أتحدث معك، بهاسة عرب، بهاسة أندونيسيا. فهذا سنتحدث عنه لاحقا، لكن الآباء والأمهات أيضا مأمورون بقراءة هذا الكتاب، لأننا نريد الهمة العالية عند الأب والأم لأن يقوم بتربية أبنائه على حفظ القرآن، وأن يدفع أبنائه وبناته إلى معاهد، إلى هذه المعاهد الطيبة لحفظ القرآن الكريم. يعني ما شاء الله كياهي سيف الرجال الآن في المعهد عنده بعد صلاة صبح، بعد مغرب، كله حفظ، كل وقت الآن حفظ قرآن الكريم، بعدما جلسنا مع الطلاب وتحدثنا معهم عن كيفية حفظ القرآن الكريم. فنحن نريد في كل معهد الآن الحفاظ والحافظات، العلماء، حتى أندونيسيا كلها ما يكون فيها بيت، في كل أندونيسيا بيت إلا وفيه حافظ وحافظة للقرآن. أستاذ فكري عندما يترجم يقول كل بيت ساتروما ستحافظ، لا، ساتروما دوا تيجا حافظ، ساتروما إن شاء الله الأب والأم، إيبو بابا بابا، أيوة، حافظ، حفلان قرآن كريم كله إن شاء الله. ليس ساتروما دوا إسري. هذا الرجل يريد أن يوقعنا. زوجتي في فلسطين الآن تتابع البث المباشر. هذا يقول لي ساتروما ساتو إستري دوا إستري. اللهم اجعلنا من الموحدين. ساتو إستري، satu istri ya Rob. Oke, baik. Tadi intermezzo ya, biar nggak ngantuk ya. Penceramah di Indonesia gitu Kiai. Kalau nggak lucu-lucu nggak laku Kiai. Al-muballigh wad-da'i fi Indonesia law lam yastati al-muda'abah la yad'u an-nas katsir. Betul. Syekh aja ngomong iya. النبي لا هذا المداعبة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masya Allah. Bercanda juga sunnah Nabi ternyata. Nabi juga sering berguyon dan membuat para sahabat itu tertawa. Sahih. بعض مشايخ عندنا في العرب إذا يعني ما كان غاضب وكل كلامه غضب يقول أنا لم أتحدث جيد. لا، نحن الغضب ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، كان متبسم يظهر التبسم لأصحابه وكان يداعب أصحابه صلى الله عليه وسلم. Sebagian syekh-syekh di Arab juga, mungkin kita di Indonesia juga ya, ada ulama, ustadz, kiai, kalau ceramah tuh isinya marah-marah mulu ya. Ngeliat mukanya udah takut gitu, belum lagi mendengar omongannya, ngeliat mukanya aja udah kayak setan yang ada di pohon-pohon asem gitu ya, di antara Jalan Pujer dan Wonosari itu gelap sekali itu ya, asem mukanya.
Nah itu kita takutnya seperti itu nanti. Padahal Nabi sendiri kata beliau itu dalam berdakwah selalu dengan senyum. هو بالمناسبة فكري زوجته تتابع البث المباشر الآن، هو يدعو إلى نكاح دواء. الآن زوجته الآن تراقب. بعد رجوع إلى بوغور إن شاء الله فكري شهيد. Ini kok jadi saya yang dicengin sih, jadi saya yang diledekin. Ya, masalahnya istri saya juga nonton live-nya ini. Ntar jangan sampai saya, bapak-bapak jangan ketawa, takutnya ntar saya pulang, saya mati syahid ntar, dibunuh sama istri. Nah, konteksnya begini Pak ya. Tadi intinya banyak orang yang akhirnya pasrah dalam hidupnya dan kemudian menjadikan jalan pintas, mabok, judi sebagai solusi untuk menghadapi persoalan hidup. Sehingga akhirnya orang-orang tersebut itu persis seperti orang yang hidupnya dikungkungi, digenggam, kesurupan, seperti orang yang kesurupan setan. Itu orang-orang yang kosong hati pikirannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menjawab, salah satu di antara banyak yang meminta kepada beliau, Syekh, tolong dong bikinin wirid-wirid dan zikir-zikir untuk pedoman kepada kami. Dalam berbagai kesempatan banyak yang bertanya dan beliau sering menjawab satu persatu, nanti kamu amalin ini. Yang susah hamil, yang belum punya keturunan, wiridnya ini, dan lain. Sering saya yang mendampingi beliau kemanapun. Tugas saya yang menerjemahkan beliau, mendampingi, nyetirin kadang-kadang, kemudian juga mengatur kebutuhan privasi beliau, jadwal beliau. Ini 5 kebutuhan saya. Ini yang saya atur beliau. Jadi saya hafal betul banyak orang yang bertanya dan akhirnya beliau menjawab dalam sebuah kitab yang ada di tangan saya, wirid dan salawat Al-Qadiri, insyaallah akan kita ijazahkan nanti. Dan kitab kedua, ada yang juga nanya tadi di sana, Ustadz ini Syekh bawa kitab apa? Ini adalah kitab tahfiz Al-Quran ya. Beliau ingin mendorong kepada bapak-bapak di sini, santri-santri, bukan hanya di pesantren, tapi beliau ingin minimal setiap rumah ini ada 2 orang penghafal Al-Quran. Minimal di setiap rumah yang ada di Indonesia ini ada 2 orang penghafal Al-Quran. Awalnya saya menyebut minimal 1 rumah 1 penghafal Quran, tapi beliau ralat 1 rumah 2 penghafal Quran minimal, bukan 1 rumah 2 istri ya. Itu maksudnya, baru ketawa sekarang. Dari tadi saya diledekin sama beliau ya. Minimal 1 rumah 2 penghafal Al-Quran. Dan ini Masya Allah sudah kami coba selama kami dari tanggal 26 Kiai di wilayah Bondowoso istirahat di Kiai Saiful Rijal di Ma'had Al-Qurtubi. Kita ajarkan, insya Allah nanti santri-santri di sini juga akan kita ajarkan. Mau di sana santri-santri sekarang Masya Allah habis sholat subuh itu mereka sibuk menghafal Al-Quran. Bagi santri subuh adalah waktu terbaik dan ternikmat untuk tidur loh. Ih, ketawa. Betul nggak? Betul. Saya pernah jadi santri belasan tahun, sampai sekarang saya nyantri, tahu betul habis subuh dapat kesempatan tidur, Masya Allah nikmat dunia dan seisinya itu. Tapi di santri Al-Qurtubi itu beda. Sekarang mereka bukan cuma waktu sholat subuh, waktu asar yang tadinya main-main, saya intip ke kamar-kamar, Masya Allah pada ngapalin Al-Quran diem-diem. Mereka ingin minimal Syekh ketika kembali ke Jakarta mereka udah ada yang hafal minimal 1 juz sejak beliau datang. Ya, insya Allah nanti ke santri-santri akan kita praktekkan di sini kalau diizinkan nanti, kalau mau. Tayyib kami di sini. Anta taqul mau wala ma hu? Mau. Aywa mau. باللغة باكو يعني لغة الناطق اليومي أيوة. ما يعني يريد لكن بقراءة التسهيل يعني ماؤه. Mau itu mau, kalau ma'uhu airnya gitu. Bahasa Arab ma'uhu airnya. Mau ya? Mau paham Al-Quran? Oh, iya. طيب نتحدث الآن عن فضل القرآن الكريم ثم الوقت معنا ولا berapa jam asyara برنامج sampai jam berapa ini Kiai nanti? Sampai mungkin jam 9-an mungkin Kiai atau jam setengah 9 حتى صلاة الصبح sampai salat subuh asra mungkin asar تعليم حتى صلاة الصبح siap sampai subuh ابتداء ننتك ابتداء تدور خلاص إن شاء الله حتى صلاة الصبح. القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، كتاب أنزله الله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الكلام وأشرف الكلام هو
القرآن الكريم، وجعله الله كتاب هداية ورشاد وفوز للأمة. فقال ربنا في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال ربنا عن القرآن الكريم: إنه لكتاب كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. كلام نزل من الله، كلام غير مخلوق، شرفه من شرف المتكلم وهو الله عز وجل. كتاب كريم قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب نزل من اللوح المحفوظ، بل هو قرآن. سورة البروج باش سمواه بل هو قرآن في كتاب في لوح في كتاب في لوحين تدحفان في لوح محفوظ. فالله سبحانه وتعالى شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن. هذا الكتاب من قال به صدق، من حكم به عدال، من اتخذه أمامه كان إمامه إلى الجنة، ومن اتخذه خلفه كان إمامه إلى النار. عزة الأمة، فلاح الأمة، هداية الأمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أحسن الطرق إلى السعادة في الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم. ولذلك الذين يحفظوا القرآن الكريم هم أناس قد اصطفاهم الله. وإذا أردت أن تكون ممن يصطفيه الله لا بد أن تجتهد في حفظ القرآن الكريم، تجتهد. لا يمسه إلا المطهرون. إذا كان من يمسك المصحف مطهر، فكيف بمن يعل المصحف ويجعل المصحف في قلبه ويحفظه في قلبه؟ الله يطهر جسده وروحه ويعلي شأنه بإذن الله. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Al-Quran ini merupakan kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan ke dalam hati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga merupakan kitab hidayah, kitab yang memberikan rambu-rambu petunjuk kehidupan di dunia ini. Sebagaimana dalam beberapa ayat yang tadi beliau bacakan, yang saya ringkas inti dari maksud ayat tersebut, bahwa Al-Quran ini akan memberikan petunjuk ke jalan yang lebih aqwam, lebih lurus, lebih sehat, tidak jalan yang banyak penyakit. Al-Quran ini adalah petunjuk untuk segala kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan. Semua yang makna baik-baik ini terangkum dalam kata-kata aqwam. Kullu khair aqwam, terbaik itu Al-Quranul Karim. Selain itu, bahwa Al-Quran ini juga menjadi kabar gembira bagi mereka yang menjadikannya sebagai teman, dan bagi mereka pun mereka yang berbuat amal saleh dengan Al-Quran tersebut, dia akan meraih ajran kabira, pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang sudah Allah sucikan, orang-orang yang menjadikan Quran sebagai teman
itu adalah orang-orang suci yang Allah pilih. Dalam ayat yang tadi saya bacakan, Al-Quran ini nggak boleh disentuh kecuali kita dalam keadaan suci, suci Maulana. Suci yani tahir. Billah Indonesia suci, tahir. Suci. Laisa susu. لا لا السوشي طعام ياباني. Sushi ya. Makanan Jepang itu ya. Beliau udah sensitif aja nyebut susu ya. Suci. Al-Quran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Maksud yang ingin saya sampaikan, memegang Al-Quran saja harus suci. Ini berarti bahwa kalamullah ini adalah kalam yang suci, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Maka yang menghafal Al-Quran ini adalah orang-orang yang suci. Setuju? Bukan lagi setuju, emang Allah sudah gariskan seperti itu. Kalam yang tidak akan ada kebatilan sedikit pun bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Sisi kiri, kanan, depan, belakang, semua Al-Quran terbebas dari segala kesalahan. Dan Al-Quran ini Allah letakkan di lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Yang kita pegang ini namanya mushaf. Ya, yang kita pegang, yang kita lihat ini namanya mushaf. Kalam di sisi Allah itu ada di lauhil mahfuz. Yang kita baca ini mushaf, gambaran daripada kalamullah Subhanahu wa taala al-muqaddas, yang maha suci. Karena itu beliau berpesan kepada kita semua, kalau pengen bahagia di dunia, kalau ingin bahagia di akhirat, sungguh-sungguhlah menjadikan Al-Quran sebagai teman. Kalau perlu sungguh-sungguhlah dalam menghafal Al-Quran ya. Karena itu beliau berpesan sekali ke semua ma'had-ma'had, baik ma'had tahfiz ataupun ma'had yang bukan tahfiz, ma'had modern, ma'had salafi, semua ma'had apapun namanya itu adalah bagus. Tapi jangan lupa Al-Quran, menghafal Al-Quran ini ditaruh di awal. Karena kata beliau menghafal Quran itu 4-3 bulan cukup. Dan saya udah buktikan sendiri bersama murid beliau, 4-3 bulan selesai Pak menghafal Al-Quran, serius. Bener, kalau nggak percaya follow IG saya, tapi jangan minta fallback. Anak mudanya ketawa semua. Bener, saya sering menyampaikan statement ini, 3-4 bulan, lebih dari 1 tahun itu aib kata beliau menghafal Al-Quran. Siap? Insya Allah. Wallahi ma sami'at kalimat siap. Pas saya tanya siap nggak ada yang bersuara kata Syekh. Siap? أيوة هكذا لا gitu. وحامل القرآن له شرف عظيم. تعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حفظة القرآن؟ صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم. قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه. صلوا عليه. ننتك. Disebut nama Nabi kok nggak berselawat, ngantuk ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ashrafu ummati hamalatul Qur'an, a'zamun nasi sharafan hum hamalatul Qur'an. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج أحد معك مهر؟ ما معي. معك ما تحفظ من القرآن؟ نعم معي. يزوجه بالقرآن لشرف وعلو مكانة القرآن. إذا استشهد أو مات أحد أو مات جمع أيهم أحفظ للقرآن؟ فيقدم الحافظ للصلاة وللحد وللتكفين. أشراف أمتي حملة القرآن. ليه؟ لأن قلوبهم قد وعت أفضل كلام نزل به الوحي جبريل من عند الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak kemuliaan Al-Quran itu apa? Fadilah, keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu apa? Syekh menyebut asyrafu ummati, kata beliau dalam sebuah hadis, umatku yang paling mulia itu siapa? Hamalatul Quran, mereka yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Hamala yahmilu ini artinya memang membawa, tapi maksud di sini adalah menghafal. Mereka yang kemana-mana selalu Al-Quran dibawa di dalam dirinya. Itu maksudnya adalah orang yang menghafal Al-Quran. Al-murad min hamalahuna al-hafiz Maulana Sahih.
Alladzi yahmil Qur'an daiman fi kulli hayatihi. Asyrafu ummati hamalatul Qur'an. Kemudian Nabi SAW sendiri pernah didatangi seorang perempuan yang pengen meminta untuk dinikahkan, tapi ada yang ingin menikahkan laki-laki, dia nggak punya apa-apa, nggak punya harta, nggak punya benda, nggak punya perhiasan, sampai khatam hadid cincin juga nggak punya. Apa kata Nabi SAW? Ada ayat Al-Quran yang kamu hafal, yang kamu tahu? Ya, hafal. Akhirnya dia bacakan ayat dan Nabi pun menikahkan ia dengan barokah ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini memiliki nilai yang sangat mulia bagi orang-orang yang menghafalkannya. Bahkan kalau ada peperangan, mati syahid, banyak pasukan-pasukan muslim yang syahid, yang kuburnya paling depan, yang dikuburkan paling depan, yang disolati di barisan paling depan, yang pemakamannya didahulukan, itu mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini juga menjadi takrir bahwa menghafal Al-Quran ini memiliki kedudukan mulia di sisi Nabi SAW. Kenapa? Karena di dalam hatinya, di dalam dirinya, di dalam jiwanya itu ada kalam Allah yang maha suci berada di dalam diri orang-orang tersebut. الجميل في فكري أنه أيضا مع الترجمة يعطيكم شيء من اللغة. حمل يحمل، ذكر يذكر، نام ينام نوما، tidur, kesian. Miskin itu jangan dimanakan miskin selalu, tapi kesian. Untuk miskin, kau kesian. Okay. فأعظم شرف هو حفظ القرآن الكريم. طيب، أعظم ذنب أن تنسى آية. ليس القرآن كله فقط. إذا كان آية هي من أعظم الذنوب، وأعظم احتقار للنفس هو حافظ القرآن أن يظن أن هناك خير منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على محمد واسمعوا الحديث جيد. من أوتي القرآن وظن، اعتقد أو شك، ليس اعتقد لأنه الاعتقاد فيه جزم، شك، ظن أن هناك أحد من الناس أفضل منه فقد احتقر نعمة الله عليه. من أوتي القرآن وظن أن هناك أحد من الناس أفضل منه فقد احتقر نعمة الله عليه. انظر إلى شرف القرآن وإلى علو شأن القرآن. لذلك إذا أردت أن تكون من الأشراف فالشرف ليس في النسب فحسب. إذا كان البعض ينتسب مثلا إلى عائلات شريفة أو يباهي بنسب، وأردت النسب الأعظم والأشراف وهو أن تكون منتسبا إلى الله، قال: فعليك أن تكون من أهل القرآن. أهل القرآن في الحديث هم أهل الله وخاصته. نسبك إذا أردت أن تنتسب إلى ذات الله العلية فانتسب واحفظ القرآن الكريم. Kemudian itu tadi nikmat paling besar, orang-orang paling mulia itu adalah orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Tapi dosa yang paling besar juga sama, apa? Lupa dengan ayat-ayat yang sudah pernah dihafal. Nah, ini dosa karena ini dianggap ihtiqar, meremehkan, menghinakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Udah dihafal kok dilupakan gitu loh. Itu maksud Syekh. Lupa dengan ayat yang sudah dihafal ini juga termasuk penghinaan. Bahkan kalau kita menganggap bahwa ada yang lebih mulia selain Al-Quran, selain menghafal Quran, ini orang sudah menantang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yatahadda, seolah-olah dia itu menantang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena tadi Syekh mengatakan, man utiya Quran, siapa orang yang diberikan ilmu Al-Quran, pemahaman Al-Quran, hafalan Al-Quran, kemudian dia menganggap, mengira, meyakini anna hunaka ahad, bahwa di sana ada seseorang atau sesuatu yang afdala minhu, yang lebih baik daripada Al-Quran, maka faqadih taqara ni'matallahi alaih, maka dia sama saja sudah menganggap remeh, menghinakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Na'udzubillah. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Ini bisa ditafsirkan, mama saya pengen masuk ke pesantren Miftahul Ulum, mau ngapain? Mau jadi penghafal Quran. Mama, bapak, gak usah, kamu sekolah aja di tempat yang lain, pengen jadi pilot. Nah, gak penting jadi penghafal Quran itu di Miftahul Ulum. Nah, orang-orang seperti ini nih, faqadih taqara ni'matallahi alaih, termasuk seperti itu, menganggap bahwa dengan jadi profesi lain itu merendahkan Al-Quran. Ini termasuk orang-orang yang dikategorikan muhtakir, penghina daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang lebih spesialnya lagi apa? Kan kadang-kadang tadi saya menjelaskan, kita bangga kalau punya keturunan bapak kita konglomerat. Kalau bapak kita orang-orang hebat, bapak kita keturunan pejabat-pejabat berat. Tapi ada nggak yang lebih mulia keturunan dari semua ini? Ada. Siapa? Mereka adalah keturunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki nasab bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjadi ahlillah, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, ini maksudnya apa-apaan? Jangan ngasih ajaran sesat, keluarga Allah segala macam. Enggak, ini bukan ajaran sesat. Ini Nabi SAW yang mengajarkan, inna lillahi ahlin, kata Syekh, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga di dunia ini. Siapa mereka? Mereka itu adalah ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahlillah, keluarga Allah, wa khassatuh, dan orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dalamnya Allah, dalam tanda kutip, orang terdekatnya Allah. Bayangin para penghafal Quran, kita capek-capek pengen zikir, tapi orang yang udah ada Al-Quran di hatinya itu udah dianggap dari keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dianggap oleh Allah jadi keluarganya. Amin. Yaitu dengan bibarakati hifzil Quranil Karim. إذا أردتم أن تنتسبوا إلى الله فاحفظوا القرآن الكريم. من مستعد ومن يريد أن ينتسب إلى الله. Kalau pengen mendapatkan garis keturunan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafal Al-Quran. Siapa yang pengen dapat anggap jadi keluarga Allah, Bu? Pak, angkat tangannya coba, Pak. Pak, ya dah. Mohon maaf, saya ulang sekali lagi. Yang ingin dianggap menjadi keluarga Allah, coba acungkan tangannya. Tantasib ila Allah a'zam. Yang paling tinggi, ya Allah, jadikan dia keluarga Allah paling mulia, ya Allah. Ya Allah. Oke, tamam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Idzan alladhi yurid an yantasib ila Allah labud an yahfaz al-Quran al-Karim. Antum jahizun musta'idun li hifz al-Quran al-Karim? Siap semuanya menjadi keluarga Allah dan menghafal Al-Quran? الآن ننتقل إلى الخطوة الأخيرة. Sekarang kita masuk sesi yang terakhir. النقطة الأخيرة أنا أريد سؤال. Saya pengen bertanya nih. إلى الجميع. Semuanya. حفلان قرآن كريم سوساءات مودا. Ya, كلها. Beliau nanya ini pakai bahasa Indonesia, beliau bertanya barusan. Marasani ya Maulana, coba diulang. حفلان قرآن كريم سوساء مودا. سوساء مودا. سوساء. سوساء سوسو. أنتم تقولوا حفلان قرآن كريم سوساء، والله يقول حفلان قرآن كريم مودا. من أصدق؟ نحن أم الله؟ Kita semuanya mengatakan menghafal Quran itu susah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Sekarang siapa yang jujur? Siapa yang bisa dipercaya? Kita apa Allah? وأنا سأدلل الآن إن شاء الله وبتوفيق من الله
Saya buktikan sekarang. كلامكم حفل القرآن الكريم سوسة خطأ سلا Nah, salah. صلاة Disin, salah. Salah. نحن عندنا السلة الذي يوضع فيها الخضار. Ayo, ada salah keranjang. Saya akan buktikan ke semua yang hadir di sini bahwa omongan ibu-ibu, bapak-bapak yang mengatakan Al-Quran susah dihafal itu salah. Salah bahasa kita, bahasa Arabnya khata. Tapi kalau salah bahasa Arab itu keranjang yang ada di depan sepeda ontel itu, atau yang itu sallatun namanya, sallah. فالله سبحانه قال في القرآن في 4 آيات أن حفظ القرآن سهل لمن أراد أن يحفظ. 4 آيات تأكيد، لو آية واحدة لكن الله أكد وأكد وأكد. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن، ولقد سهلنا تلاوة وحفظ القرآن. القرآن الكتاب الوحيد الذي يستطيع أن يقرأه ويحفظه العربي والأعجمي. تجد في كل العالم واحد من بريطانيا لا يتكلم عربية إنجليش يحفظ القرآن. في أندونيسيا بهاش أندونيسيا يحفظ القرآن. واحد من دول أخرى، من صربيا، من بوسنيا هرسك. أنا وجدت في مصر واحد كان معنا يحفظ القرآن الكريم من روسيا. أسأله أقول له ما اسمك؟ لا يعرف بالعربي، لكن عند تلاوة القرآن أقول له مثلا اقرأ، قلنا اهبطوا منها جميعا، يقرأ. القرآن الوحيد الذي يستطيع أن يقرأه ويحفظه كل لسان، كل لسان، سواء كان عربي، أعجمي، أندونيسي، ملاوي، سوندا، مادورا، بريتش، أوروبا. تجد كل إنسان يقرأ من القرآن الكريم ويحفظ. وهذا من تيسير القراءة أولا، ولقد يسرنا تيسير التلاوة، ثم تيسير الحفظ. الله سبحانه وتعالى جعل أهم خصائص لهذه الأمة دون غيرها هو حفظ القرآن. لما أراد الله أن يخص بني إسرائيل وأعطى موسى عليه السلام 3 أشياء، منها أن يحفظوا التوراة عن ظهر قلب، رفضوا. فالله جعل حفظ القرآن خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما تجد حبر من أحبار اليهود ولا عالم يحفظ التوراة والإنجيل أو يحفظ شيء منهم، إذا قرأ ينسى. لكننا نحن المسلمين الله أعطانا حفظ القرآن الكريم. فإذا القرآن سهل في التلاوة، سهل في الحفظ. ولقد يسرنا، سهلنا القرآن للذكر، للاستذكار والحفظ. ولكن هل هناك صاحب نية، صاحب عزيمة قوية لحفظ القرآن الكريم؟ لما انعدمت العزيمة وقوة النية لحفظ القرآن الكريم، عندما نسأل ونقول حفل القرآن الكريم، الإجابة تكون مباشرة سوسة، لأننا لم نأخذ الأمر بجدية في حفظ القرآن الكريم. الله قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذا أردت الحفظ لا بد أن يكون عندك قوة في العزيمة وقوة في نية حفظ القرآن الكريم. Beliau menjelaskan, bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi bilang menghafal Al-Quran itu susah, ingat baik-baik, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qamar 4 kali tegas mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Ayat yang beliau maksud kebetulan ada di dalam buku ini, dijadikan cover paling depan biar semuanya ingat ketika membaca kitab ini, melihat kitab ini udah kepikiran duluan, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah. Ini sengaja maka dicantumkan di sini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Walaqad, dan sungguh
Ini ayatnya diulang 4 kali kata Syekh, lit takkid, untuk menguatkan, lit takkid, untuk menguatkan kembali, lit takkid walit takkid, dan untuk menguatkan dan double menguatkan. Ini secara pengulangan dalam ilmu balaghah ini aja udah bimana takkid. Belum lagi kalau kita preteli harfan faharfin, harfan ila harfin secara huruf. Wa laqad, la ini lam takkid, qad juga huruf takkid. Ini semuanya takkid di atas takkid. Takkid secara maknawi maupun takkid secara kalami. Yassarnal Qur'ana, dan sungguh telah kami yassarna ay sahalna, kata Syekh, mudahkan. Apa yang dimudahkan? Al-Quran, kitab Al-Quran, lidzikr, untuk dihafal, untuk diingat baik-baik. Ini Allah yang ngomong. Yang jadi permasalahannya apa? Fahal min muddakir, apakah ada orang yang mau menghafal, semangat nggak menghafalnya? Itu yang jadi masalah. Al-Quran mah gampang, Pak, Bu. Ada nggak Bani Israel aja ketika disuruh menghafal kitab Taurat itu embung, ngebangkang, nggak mau karena susah. Tapi kekhususan umat Nabi Muhammad SAW ini adalah dengan Al-Quranul Karim yang bisa dihafal oleh seluruh lidah dan bangsa manapun. Eropa, Rusia, Mesir Arab atau ghair Arab maksud. Rusia, Eropa semuanya, Melayu, Malaysia, Thailand, Cina, sampai negeri Arab sendiri yang bukan Arab kita, Indonesia, Madura, Sunda, semuanya, semua bisa menghafal Al-Quran. Ini mukjizat loh. Kitab lain belum tentu bisa dihafal. Ya, ini mukjizat menghafal Al-Quran. Ini bisa Allah jamin dimudahkan bagi siapapun yang mau menghafal Al-Quranul Karim. Yang jadi masalahnya apa? Semangat apa enggak? Mau enggak? Ini dulu, manjada wajanda. Manjada wajada, bukan wajanda, Pak. Siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah janda, antar artinya. Kalau enggak semangat ya susah, kata beliau. Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba biquwwah. Ambillah kitab Al-Quran ini biquwwah, dengan kuat, semangat. Ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran biquwwah, dengan semangat. Quwwah itu semangat, bukan yang ada di atas meja makan. Iya, quwwah itu semangat. Quwwah azimah, semangat yang kuat. Ya, ini menjadi PR buat kita semua. Kalau yang masih tidak percaya dengan menghafal Al-Quran susah, berarti kita nggak percaya dengan ayat yang tadi. Naudzubillah, jangan sampai Pak kita termasuk orang yang nggak percaya dengan firman Allah yang ini. Makanya tadi tujuan beliau nanya susah atau mudah itu untuk mencegal keyakinan kita, ngetes keyakinan kita. Kalau kita bikin susah berarti kita nggak yakin sama Allah. Alladzi yujib an hifdzul Quran sa'ab, yani kanahu laysa bikin ma'a hadhil ayah Maulana sahih. Wa laysa 'indahu quwwatul 'azimah. طيب الآن نريد أن ندلل على أن كلامكم عندما سألنا وقلنا حفظ القرآن الكريم سوسة أتمودة قلتم سوسة. الآن نريد أن نعرف سوسة أتمودة ونعرف من أصدق أنتم أم الله. من واحد إن شاء الله. من يقول أن حفظ القرآن الكريم صعب؟ Ayo, siapa yang pernah merasa menghafal Quran itu susah? Laki-laki coba angkat tangannya. Ada yang pernah menghafal Quran terus susah gitu? Kullum kanu yaqulu susah. Nah, tadi kan banyak yang ngomong susah tuh, coba angkat tangan lagi, Pak. Khaif al-an Maulana. Takut sekarang ya. Susah atau susu? Susu. Aina susu? Mana susunya? Iya. خلاص. تحت البطارية. الله عليك. دي لطعن. أيوة انتهى بيانات. coba Ustaz. يكفي واحد إن شاء الله مولانا. عفوا سامحني. القرآن. أيوة صح. عليكم المفلحون. لكن هذا ليس كله بالجيد. نعم. أستأذن لحظة. إلى الهم. تفضل سيدي. نريد من يحفظ جزئين من الطالبات والطلاب أو أكثر. Saya butuh santriwati 1
Santriwan 1. Yang hafalan Al-Quran udah 2 juz lebih ada nggak santriwati? Ya. Saya nggak tahu ini santri atau bukan ya. Ayo santri mana ya? Santri itu mana ya? Mohon izin berdiri. Ayo santri, nanti saya minta jalan duduk di sini. Atau mungkin minal banin Maulana awalan. Minal talib. berapa juzuk hafal? Anta Wizrah Ahmar. Laisa anti, amamaki. Kamu. Berapa juz sudah hafal? Belum. Enggak apa-apa, jawab aja. Tadi saya hafal semua. Berapa juz? Berapa juz? Belum. Belum itu juz apa ya? Yang saya tahu juz mangga, juz jeruk. Ini juz belum, juz apa? Masya Allah. ما في حفظ قرآن كريم في معهد. Jangan ngomong bahasa Madura, saya nggak paham Ustaz. Ada cuma satu juz. Siapa namanya? Bintang. Iya, bintang. Mana bintang? Kemudian bulan, tolong maju. Aina bintang? Laki-laki apa perempuan? Oh, perempuan. Saya bintang, saya kesini tadi. Ayo bintang, mana bintang? Halo bintang. Mana? Sini. Jangan malu. Bintang sini. Ayo bintang. Biar aku yang jadi rembulannya. Nggak bercanda biar nggak tegang ya. Ayo bintang, bismillah. Ini Syekh yang langsung. Khaifah Maulana, ya khaifah. La turid. تأتي ما في مشكلة إن شاء الله. طيب. Minat talib mungkin. Kalau santriwan siapa Ustaz? Kalau santriwannya ada. Hafiz Man ada di sini. Hafal berapa juz? 2 juz. Hafiz namanya. Hafid namanya Hafid. Ismuhu Hafid. Laisa Hafiz. Hafid mana Hafid? Laki-laki apa perempuan? Hafid mana Hafid? 2 juz sudah hafal. Hafid mana? Mana Hafid? Putranya Lora. Pak Lurah. Anaknya Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa ya maksudnya ya Lora, bukan? Gus. Oh ya Gus. Sorry. Nggak ada yang maju nih. Ayo tunjuk langsung. Tak usah takut. Kento ebrinatrik di rumah malah bisa cepet apalagi. Jangan usah takut. Mbak siapa ki guru? Terus sini maju. Gini. Yang tadi udah saya tunjuk maju. Nggak apa-apa. Ayo, ini barokah loh. Ambil berkah. Ini nggak semua orang loh dapat berkah ini. Ayo, orang pengen ada di sisi beliau. Oke, yang perempuan nggak ada ya. Hafid. Lora Hafid kama. Ngereng. هذه أيوة أنا أشرت إليها. الوقت يعني. نعم. ممكن نحن لا نعلم كيف الوسيلة. حتى التطبيق مباشرة معه كيف سطره. صح ولا لا؟ يا تعالي تعالي هنا. Di sana? هنا محل كياهي. لا هنا. Sana. تفضل. Oke. Ini siapa namanya? Berapa juz? Namanya siapa? Intan. Berapa juz? 2 juz. Sudah apa? 2 juz. 5 juz. 2. 2 juz. 2. طيب. أنت خوف؟ Takut nggak? هذه خوف كثير. Pegang.
لا خوف. Jangan takut ya. طيب الآن نريد نحفظ القرآن الكريم بسرعة. نقول معنا الساعة 8:30. ذكري يقول خلاص. ماذا يستعمل؟ Ada petugas Covid ya? Oh santri, la minat talib Maulana. Saya takut diusir ini. هذا خوف من كفيد لا خوف من الله. لا. الله. طيب الآن كيف نحفظ القرآن الكريم؟ القرآن الكريم سهل الحفظ، يحتاج إلى عدة وسائل. أنا أقول فقط الأربع وسائل، وإن شاء الله فكري يشرحها لكم كما أشرحها في المعاهد بصورة يعني مبسطة. أولا لابد من وجود مدرس أو مدرسة متقنة تقرئ الطالب أو الطالبة. ثانيا مصحف خصوص. ثالثا قلم رصاص. رابعا طالب أو صديق حتى تقوم بالتسميع له. خامسا دفتر لتسجيل الحفظ والمراجعة. Oke. Beliau menyerahkan penjelasannya supaya lebih simpel ke saya, sebagaimana saya sering menjelaskan. Mohon disimak baik-baik. Ada beberapa syarat. Dikasih pisau, belah saja hatiku. Asik. Galah. حتى ما تخافي لابد تذبحك. Kasir qalbi Maulana. Lah, bercanda. Ada beberapa yang harus teman-teman siapkan untuk menghafal Quran. Ini kalau bisa dicatat, diingat. Kalau bisa diingat juga dicatat. Yang pertama, untuk menghafal Al-Quran mutlak wajib ada guru muhafiz, guru yang bisa menghafal Quran, yang hafalannya sudah baik ya. Harus berguru dengan guru yang sudah baik. Jangan nekat menghafal sendiri ya. Atau kita mendengarkan syekh yang sudah masyhur di YouTube misalnya, itu juga jadi salah satu sarana lain. Tapi dengan adanya guru yang bisa memperbaiki kesalahan kita, itu lebih baik. Karena kalau kita baca sendiri, kita nggak ada yang mendengarkan, itu bahaya. Nanti bacaan kita salah terus. Itu pentingnya guru yang sudah bacaannya mutkin. Mutkin ini udah mantap, bukan lagi mujawwad tapi juga mutkin, mantap. Kemudian yang kedua, kata Syekh, harus ada mushaf yang khusus. Seperti yang dipegang Kiai Saiful ini, mushaf khusus untuk menghafal Al-Quran seperti ini. Kalau bisa yang tidak ada terjemahnya, yang besar. Seperti yang saya pegang ini, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan pemirsa di televisi perhatikan baik-baik. Yeah. Ada kamera sih. Silakan, ini mushaf tidak ada terjemah. La yujad fit tarjamah wa huna yujad tarjamah. Ini ini ada terjemahannya. Kalau bisa mushafnya ini yang tidak ada terjemahnya. Dan disarankan lagi mushafnya mushaf Madinah. Mushaf Madinah itu ntar jangan diprotes. Mushaf Wonosari ada nggak Ustadz? Kok di Madinah doang? Mushaf Madinah itu di antara ciri-ciri yang bisa kita cepat pahami. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu buka ujung awal ayat dan akhirnya juga ayat, ditutup halaman berikutnya dibuka ayat baru lagi ya. Ada yang enggak di ujung ayat, ada juga. Itu tidak direkomendasikan. Sekedar membaca mungkin boleh, tapi untuk menghafal dianjurkan yang ini ya. Ciri-ciri lainnya kan, kalau kita buka Al-Quran ini ada surat Al-Fatihah di awal ya. Nih, ini surat Al-Fatihah. Ini baru surat Al-Baqarah dari alif lam mim seterusnya. Nah, di alif lam mim ini akhirnya ayatnya wa ulaika humul muflihun. Ini selesai. Nah, nanti bukan yu'minuna bil ghaib itu ada juga, tapi yang Madinah itu selesai di ulaika humul muflihun. Ini selesai, lanjut ke berikutnya adalah innal ladzina kafaru sampai amlam tungdirhum. Di bawahnya la yu'minun. Itu posisi ayatnya. Fahimtum? Ini mushaf Madinah dianjurkan yang ini, dan ditulis namanya seperti ini. Ini punya Sinu nih. Oh, NU. Maaf Ustaz, Nahdlatul Ulama maksudnya. Ya. Nah, ini juga punya si Wike nih. Punya Wike. Ini dinamakan usus. Kita pinjam dulu ya, Bang Wike ya. Nah, kemudian yang ketiga harus ada pensil, kata Syekh tadi. Pensil ini maksudnya apa Ustaz? Kalau saya nanti pengen setoran hafalan ke Ustadz misalnya, saya harus serahkan pensil saya ke Ustadz. Kalau nanti saya baca ayatnya salah, Ustadz harus
kasih tanda pakai strip di bawah ayat yang saya baca salah, ditandain Ustadz di situ. Misalnya innalladzina kafaru sawaun alaihum a'anzartahum, misalnya udah diprotes, dikasih di alaihum, yang benar apa? Alaihim. Kalau saya tidak bisa memperbaiki kesalahan saya sendiri, bukan strip lagi tapi segitiga. Kalau saya bisa memperbaiki sendiri itu strip, tapi kalau saya nggak bisa memperbaiki itu segitiga. Itu level salahnya lebih tinggi lagi. Ustadz yang nulis strip, Ustadz yang nulis segitiga, saya cuma lihat aja. Nah, innalladzina kafaru sawaun alaihim la yu'minun misalnya. Iya Ustadz tahu salah. Iya salahnya di mana? Nggak tahu Ustadz. Amlam tungdirhum, amlam tungdirhum la yu'minum. Di situ kita tulis segitiga, strip. Emang enak. Tujuannya apa? Nggak ada yang bertanya. Itu tujuan Ustadz digituin untuk apa? Supaya kalau saya nanti baca lagi, saya murojaah, saya hafal ulang, saya akan tahu. Dan itu strip dan segitiga dari Ustadz. Punten Ustadz, nama Ustadz Ustadz Mahsus akan teringat terus. Nih Ustadz Mahsus udah ngasih segitiga di sini. Ustadz Mahsus udah ngasih strip di sini. Ini ayat akan terbayang terus salahnya dan kita akan perbaiki. Kalau didiamkan sama Ustadz Mahsus bahaya. Ustadz Mahsus yang dosa. Karena saya membaca ayat yang salah, beliau tahu salah tapi tidak perbaiki, beliau yang dapat dosa. Ya. Kemudian terus kenapa pakai pensil Ustadz? Ada yang tahu alasan logisnya? Supaya bisa dihapus. Kalau pakai pulpen, ntar penuh tip X Al-Qur'annya. Nanti nggak bisa dihapus, anak-anak kita tahu, cucu kita tahu. Kakek saya dulu waktu di Miftahul Ulum pernah salah di innalladzina kafaru. Ya, gara-gara ada strip pulpen, itu susah dihapusnya kalau pena. Itu tujuan pakai pensil. Kemudian harus punya sodik, teman untuk menghafal, minimal 2. Ustadz Mahsus pasangannya saya, nggak mau. Yang lain pasangannya siapa? Ini nanti mungkin Ma'had Kiai yang atur. Siapa yang atur? Nanti misalnya Bintang, ya pasangannya sama Banteng misalnya. Ini contoh ya. Intan sama siapa misalnya nanti pasangan. Tapi yang laki-laki, yang santriwan dengan santriwan, yang santriwati ya dengan santriwati, ya. Kok ketawa sih? Ngarep santriwan santriwati berpasangan. Lewati jasadku dulu. Yang terakhir adalah daftar. Daftar ini semacam kertas yang isinya ini tabel, laporan hafalan harian. Nomor, nama, surat apa sampai ayat berapa. Murojaahnya juga sama, nomor, nama, nomor, hari, ayat berapa sampai ayat berapa. Besok lanjut terus. Ini Ustadz yang nyatet nanti daftar ini. Kita yang megang, Ustadz yang nyatet. Ini 5, ada tambahan satu lagi, kertas putih. Kertas putih siapkan, tempelkan di sini, dilipat aja untuk penanda hafalan yang kita hafalkan dan untuk menutup baris yang tidak sedang dihafal. Dari baris pertama, ini baris pertama dilihat, baris kedua ditutup, baris ketiga, baris kedua, 3, 4 baru muncul semuanya. Itu fungsi kertas putih, biar mata nggak jelalatan kemana-mana, ya, fokus terus di baris yang sedang kita hafalkan. Ini yang harus disiapkan untuk menghafal Quran. Nanti semua lebih lengkap ada di dalam kitab ini. Kamil sini. إذن حفظتم ما هي الأربع أشياء المطلوب منها لحفظ القرآن الكريم؟ Udah hafal ya semuanya ya? طيب. Tahu semuanya? Nomor 1. Yang pertama apa? Mushaf khusus. Nomor 1. 2. Yang pertama guru dulu, muallim, ustad, bukan mushaf. Nah, sahih hunak maulana. Al-awwal ustad, muallim, muhaffiz, guru. هذا لا هذا المعلم ركن. Rukun, na'am. Oke, yang pertama benar berarti mushaf khusus. Ya. Yang pertama mushaf khusus. Nomor 1. 2. Yang bener apa? Kan saya diomelin tuh. Yang 2 apa? Kalau ustadz ini itu syarat rukun yang lain. Ini sarana, media yang harus dipersiapkan.
Nomor 2. Pensil. 3. Ma Fikri. Apa Ustaz yang ketiga Ustaz? Teman. Sahih, sadiq ya. طيب الباقي. Nah, yang lain pada diam sendiri sih, kan saya diomelin tuh. Nggak bisa diajak kerja sama, Saya diomelin, ntar saya nggak ajarin sesat lagi. يبدو أنهم يريدون النوم أو الطعام. Ini kayaknya pengen tidur atau kelaparan nih. أعد الأربع يا فكري بالله. Saya ulang lagi ya. Yang pertama mushaf khusus. Yang kedua pensil. Yang ketiga teman. Yang keempat laporan hafalan. Nah itu yang harus dipersiapkan. Tambah yang nazid bi waraqah bayda bil khamis. Yang kelima waraqah bayda. Kertas putih. Ingat tuh. Yalla, nomor 2. Nomor 3. Tab nomor 1. Nomor 4. 5. Nomor Fikri. طيب إذا أردنا أن نحفظ القرآن الكريم الآن أقرأ عند المدرس. Baca ke guru ketika kita ingin menghafal seperti ini. أقرأ أولا الصفحة بالترتيل مرة واحدة حتى يتعود اللسان على الكلمات والنطق في الكلمات صحيحة. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, baca satu halaman penuh dulu sambil dilihat supaya lidah kita terbiasa jika terdapat ayat-ayat yang agak sulit. Baca dulu satu halaman penuh. Diingat baik-baik ini ya. Nanti anak-anak di rumah diajarkan. Kalau bisa kitabnya dikasih ke anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, itu yang pertama. Summa Maulana fadhal. ثم بعد ذلك تقرأ الآية التي تريد أن تحفظها. تضع الورقة على السطر الذي لا تريد أن تقرأه. الذي تريد أن تقرأ لا تضع عليه السطر حتى لا يدخل أو تتداخل الكلمات بعضها إلى بعض. وتقرأ بالحدر لأن الحدر مهم في الحفظ. كلما أسرعت في التلاوة في الحفظ تكون هناك المدة قصيرة بين تلاوة الكلمة والتي تليها فيسهل الحفظ إن شاء الله. Yang kedua, kertas putihnya ini anggap kertas putih ya, anggap kertas putih. Nanti di sini ditutup yang lain, yang dibuka hanya baris yang kita hafalkan. Baris yang tidak dihafal kita tutup semuanya. Yang pertama, baca dulu dengan cepat. Baca dulu dengan lambat. Tahqiq namanya. Bacanya dengan lambat. Itu dulu yang pertama. Baca baris pertama dengan lambat sekali. Baca baris pertama dengan lambat sekali. Kemudian baca setelah lambat dengan sangat cepat 4 kali. Sambil dilihat dan mata harus melihat. Ya. Kita lihat. Nih, ini Intan. Intan belum menghafal ayat ini. Oke, saya akan hitung waktunya berapa satu baris Intan bisa menghafal. Sebentar Intan. Suaya Intan. Ana asib al-waqt awalan. Taib Intan, bismillah. Oke. Oke, dibaca dulu 1 kali lambat. Khalas qira'a. La tufakkir fi syai'. Jangan mikir apapun. Intan fokus dengan ayat yang Intan ada. Bismillah. Asra' hadar. Lebih cepat lagi. Lebih cepat. Ukuran bisa 1 nafas 4 kali. Cepat banget pokoknya. 1, 2, 3. Lebih cepat lagi. Jangan ditutup dulu. اقرأ اقرأي بالصوت عالي ما تقرأي بالسر. Bacanya dengan bersuara. قراءة في السر لا تصلح لحفظ القرآن الكريم. Bacaan pelan nggak boleh. ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Seperti ini contohnya. ما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله. الآن أعد هذا الآن ستبدأ. يلا. أنا لم أشرح. بسم الله. اشرح الطريقة قبل أن تبدأ.
Anta bada'ta. أيوة. Ana lam ashrah syekh. اللي ذلك لا تفهم. Oke. أنا ما شرحنا نشرح لها صبر. Oke. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Ya, tuh bisa tuh. Kurang dari 20 detik. Aqall min 20 saniyah. Kurang dari 20 detik satu hal. Oke. Saya jelaskan caranya. Yang pertama, baca dulu dengan lambat satu baris pertama. Satu baris, kita mainnya baris per baris ya Pak, Bu. Setelah baca baris pertama dengan lambat, baru baca baris tersebut dengan cepat 4 kali. Bersuara, matanya fokus, nggak boleh begini. Nggak boleh. Kultu. Keras suaranya harus bisa terdengar diri sendiri. Makin lambat, makin ngantuk, percaya deh. Makin lambat, lama waktunya. Kalau cepet, cepet masuknya. Makin cepet masuknya. Makin lambat, lambat ngapalnya, lambat masuknya, cepet lupanya. Makanya cepet, biar nggak lambat lupanya. Oke, Intan ngetes di ayat yang kedua, sebentar. Tadi uji coba perdana, sekarang uji coba kedua. Dengan cara yang saya jelaskan tadi. Intan, fahimti ya? Paham ya? Oke, bismillah. Intan, baca dulu pertama pelan-pelan. Bersuara, biar kedengeran sama di speaker. واليوم يحشر الله الذين آمنوا ويمحقون. أيوة. Oke, lebih cepat. أعلى لا ما ينفع. ارفع صوت. Angkat suaranya, kedengeran sama Syekh. آمنوا. Oke, ditutup. وليمحص الله الذين كفروا ويمحق الكافرين. إعادة مرة أخرى. Walimahis Allah. وليمحص الله الذين كفروا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. Satu lagi. Sekali lagi coba. Coba lagi sekali lagi. Waliyumahis. اتركوها لا تخوفوها. Jangan ditakut-takutin, Pak. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تكبير. Allahu Akbar. انتان حفلان قرآن كريم سوسة مودا. Mudah. أعلى. Lebih kencang jawabnya. Mudah. مودا. إذن كلامكم خاطئ أن حفظ القرآن صحيح. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu salah tuh. نصف دقيقة في هذه الآية. 30 detik nih selesai menghafal. Saya hitung tadi dari menghafal. والتي قبلها 20 ثانية. Sebelumnya ada yang 20 detik kurang. إذا والصفحة فيها 15 سطر. إذن 15 دقيقة تكون حفظت الصفحة كاملة. وبذلك في ساعة تستطيع حفظ 4 صفحة على 15 دقيقة بهذه الطريقة. Oke. Satu halaman di Mushaf Madinah, satu halaman ada 15 baris. Saya ulang, satu halaman ada 15 baris. Kalau satu baris 1 menit, selesainya berapa lama tuh 15 baris? 15 menit. Katakan kita ambil maksimalnya 30 menit udah selesai satu halaman. Maka dalam waktu 1 jam berapa halaman? 1 jam berapa halaman? 2 halaman. 2 jam 4 halaman. Masya Allah. إذن في 3 شهور يصبح حافظ. 3 bulan selesai menghafal kalau dengan cara seperti ini. 1 tahun kayak bisannah Maulana 3 شهور. 3 syuhur. Idza aktar min sannah لا يصح للقارئ أن يكون يحفظ القرآن أكثر من سنة. enggak sah hukumnya menghafal Al-Quran lebih dari setahun. يعتبر مقصر. Ini dianggap lalai, aib ya bagi orang tersebut. أنتان مرة أخرى حفل القرآن الكريم سوسة مودا. Sekali lagi Intan. مودا. إذن حفل القرآن الكريم أنتم قلتم سوسة والله قال مودا.
والآن رأيتم حفظت الآية والسطر في أقل من دقيقة. إذن الحفظ سهل أم صعب؟ Tadi bapak-bapak bilang pas ditanya pertama semuanya jawab susah. Sekarang udah dites sama Intan ngapal satu baris begitu mudahnya. Dia juga bilang mudah. Jadi susah apa mudah? susah atau mudah? طيب سياب حفظ القرآن الكريم؟ سياب حفظ القرآن الكريم 3 bulan. سياب الآن خلاص 3 bulan. لابد نحفظ القرآن الكريم في أقل من عام. مولانا وإلا وقت يكفي ولا لا؟ ماذا؟ Hafiz. تعال هنا تعال. Nah, sekarang yang laki-laki kita tes. Ini Bapak biar anak-anaknya tahu, Pak. Nanti orang tua yang anaknya menghafal Quran itu di akhirat nanti dipakein mahkota loh, Pak, Bapak-bapak ya. Intan silakan duduk. Mohon maaf. Silakan. Ini namanya siapa? Hafid. Hafid sudah hafal berapa juz? 1 juz. Satu juz. Juz apa? 30. Juz 30. Juz 30. Udah bisa baca Al-Quran ya, Hafid? Oke. Gak usah tako. Tako itu apa, Ki? Takut. Oh, kirain saya untuk naruh kopi itu. Oh, teko ya. Umurnya berapa, Hafid? Umur 9. 9 tahun. Kelas 3. Kelas 3. Oke, Hafid. Oke, bisa baca yang ini? Nih, yang ini ya. Aduh, maaf. Yang ditunjukkan di atas ya, tuh di baris pertama dibaca ya, Hafid. Udah pernah dihafal ini? Belum. Oke. Bisa ya, Pak. Sekarang Hafid baca pelan-pelan ya dari sini. Bismillah. Ya. Baca aja. Matanya ke sini ya, bukan nih. Dari sini baca sampai sini nih. Yang baris pertama, yang kedua nggak usah. Oke? Ini belum hafal ceritanya nih ya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafi al-laili wal nahari. Yalla. Oke. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafi al-laili wan nahar. Bisa nggak baca cepat kayak gitu? La yastati yaqra bisra. Akan. Oke, sekarang coba baca sebisa Hafid. Matanya ke sini ya, nggak boleh ngeliat kemana-mana. Anggap semuanya kosong. 4 kali baca. Terus baca terus. Baca dari setengah-setengah dulu. Terus lebih cepat lagi. Coba inna. Oke, udah bisa sedikit setengah lagi. واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار. Baca. واختلاف الليل والنهار baca. واختلاف يلا إن في خلقه. Inna fi khalqi dari awal. Inna fi khalqi khalaqas samawati wal ardi wahdi la fi al-laili wan nahar. Allah.
Tuh bisa tuh, alhamdulillah. 1 menit 22 detik. وهو لا يعرف أن يقرأها. Ini belum bisa baca juga sebelumnya dengan cepat ya. 1 menit, masya Allah. Masya Allah. حفلان قرآن كريم سوسة ومودة. إذا أنتم خطأ. سوسة سلا. يا الله ما شاء الله يشرب دخان هذا. Rokoknya di stop dulu Pak ya. Siapapun yang merokok, أرجوك أغلق. beliau nggak kuat nyium bau rokok. أغلق soalnya. سيجارة. Kamil kan. Amin ya. خذ هذا عنقود عنب لك يا. Masya Allah. Saya pengen jadi punya hafid deh semuanya. الله يجعله من الحافظين. Amin ya Allah. Dah silakan duduk. إن شاء الله كل أولادكم مثله يكون عندهم عزيمة لحفظ القرآن. Siap semua anak-anak Bapak jadi kayak hafid, bisa hafal Quran? Baik Maulana. حفلان قرآن كريم سوسات ومودة. سياب حفلان قرآن كريم. الحمد. جزاكم الله كل خير بارك الله فيكم. الآن الكتاب وزع الآن. ما في صعوبة يا شيخ. Nanti bapak-bapak yang mau kitab langsung merapat ke sini. Nanti diatur sama Ustadz Mahsus ya. Dicatat Ustadz yang ini berapa, yang ini berapa nantinya. Sebelum kita balik nanti. يا حاج أحمد دمانة. خلاص نهديها الكتاب في البيت مع الإجازة إن شاء الله. Kalau ada kiai, mana ya kiai di rumah masih ya? Oh ya nggak apa-apa. Nanti ada di rumah kita serahkan kitab ini secara ijazah untuk beliau. Dan sekarang kita masuk sesi akhir yaitu ijazah kitab wirid. Ini kitabnya ada di mana tadi? Oh. Ini kitabnya kita ijazahkan sekarang dengan harapan mudah-mudahan barokahnya dapat ke kita semuanya. Dan kalau udah diijazahkan jangan lupa diamalkan nanti. Kalau beliau sudah ucap qabiltum di akhir doanya, kita semua jawab qabilna. Kalau beliau udah jawab ucap qabiltum, jawabnya qabilna. Qabiltum artinya apa? Qabiltum artinya sudah saya berikan kepada kalian. Qabilna sudah kami terima. Kurang lebih seperti itu maknanya. Fahimtum? خلاص نضع عندهم كل كتاب 500 ومن يشتري عند الأستاذ إن شاء الله. من يشتري الكتاب يأخذ من الأستاذ. نعم. الكتاب 500. قلت. جمال. طيب ماذا الآن؟ Bismillah. Ikuti semua apa yang saya bacakan. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. الملك الحق المبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. لا إله إلا أنت. سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا واحد يا أحد يا موجود يا جواد
انفحني بنفحة خير منك تغنيني عمن سواك اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت أطفأت غضب الناس بلا إله إلا الله واستجلبت مودتهم بسيدنا محمد رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد هذا ورد عام يقال بعد الصلوات، وفيه أوراد أخرى: صلاة استخارة، صلاة أوابين بين مغرب وعشاء مع أذكارها إذا أردت الرزق، أردت الولد، أردت الذرية، أردت الله أن يفتح لك، تقرأ ورد البسملة، ورد الفاتحة، الله يفتح لك به كل مغلق، ورد صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang tadi wirid itu dibaca setiap sholat. Ada juga wirid-wirid lain, sholat awabin, tahajud, wirid basmalah, ya latif, untuk untuk memohon rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keturunan dan lain-lain. Ini nanti tinggal diamalkan, semua ada di sini, diterjemahkan oleh saya sendiri dengan bahasa Indonesia. Jadi bisa dibaca. Begitu juga kitab tahfiz ada bahasa Indonesianya. Untuk ruqyah tidak ada bahasa Indonesianya, tapi dalam bentuk bahasa Arab dan qiraat ataupun ayat-ayat yang diamalkan.